Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya tertib, saya akan mute-kan semua ya. Oke. Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang masuk ya. Langsung kita mulai. Resiko kalau terlambat ketinggalan materi. Baik, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini tanggal 12 bulan 9 2020 kita semua yang sudah hadir di sini diberikan kesehatan sehingga masih dalam keadaan sehat semua di tengah merebaknya wabah, dan saya harap adik-adik semua tetap senantiasa berhati-hati. Baik, sesuai dengan agenda kita ya, ini saya sementara juga masih memoderasi yang mau masuk sebab tidak ada yang gantikan, tidak ada yang bantu saya untuk memoderasi. Saya tidak mau mengganggu dosen-dosen yang lain di hari libur mereka ya. Kebetulan mereka juga punya kerja yang harus mereka laksanakan hari ini. Mereka harus bikin laporan. Oke, baik. Sebagaimana agenda kita di pertemuan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama, masalah SIMAK, kemudian pengisiannya, dan tadi baru saya kepikiran saya tambahkan tentang materi virtual class ya, karena beberapa dosen juga sudah memakai virtual class. Cuma saya akan share PowerPoint dulu. Cuma kalau saya share agak kesulitan nanti yang sementara mau masuk. Itulah, ini kan sementara masih masuk terus ini ya. Bagi yang belum bergabung, baru 39 orang. Karena kalau saya sudah share PowerPoint, untuk mengizinkan mereka masuk itu agak susah. Harus ganti layar, ganti jendela. Itulah tadi kenapa saya minta supaya masuk sebelum dimulai, supaya saya tidak perlu moderasi lagi. Oke, saya share PowerPoint saja ya. Saya share screen saja ya. Oke, saya mulai sebentar ada masuk ya. Saya mulai di halaman setelah kemarin, ya, bagian ini ya. Oke. Nah, pertama saya mau memperkenalkan istilah dulu ya, yang mungkin baru pertama kali Anda dengar. Yang pertama, sering kita memakai tahun akademik ya. Misalnya sekarang ini tahun akademik 2021. Jadi di situ ada 5 angka. 4 angka pertama itu menunjukkan tahun akademiknya ya, tahun akademiknya. Tahun akademik itu biasanya terdiri dari 2 angka tahun. Misalnya tahun 2020, 2021 ya. Ini diwakili oleh angka pertama di sini, yaitu 2020. Ya. Kemudian di belakangnya di sini ada angka 1. Angka 1 itu, ini salah ketik ya. Ini menunjukkan ganjil. Angka 1 itu menunjukkan ganjil. Jadi 2021 itu artinya
semester atau tahun akademik 2021, 2020, 2021 semester ganjil. Sedangkan tahun akademik 2022, bukan 22 ya, tapi 2022 itu tahun akademik 2021 semester genap. Nah, jadi begitu terus bergulir. Nanti di tahun depan akan ada tahun akademik 2021 1. Jadi 2021 1. Itu artinya, ini lagi ya. Tahun akademik 2021 2022 semester ganjil. Begitu seterusnya berulang setiap tahun. Nah, kita sering memakai istilah ini. 2021, 2022, 2021, 2021, 2. Ya, itu nanti pelan-pelan akan Anda terbiasa. Kemudian selanjutnya NPM, supaya jangan sampai ada di antara Anda tidak hafal NPM-nya. Ya, itu harus dihafal. Karena misalnya mau bimbingan KRS langsung biasanya ditanya NPM-nya berapa, supaya dengan cepat Anda bisa menjawabnya. NPM itu terdiri dari 11 angka, ya. Di situ ada kode fakultas, kode prodi, angkatan, jenis masuk, dan nomor urut. 07 di depan itu kode fakultas. Jadi seluruh fakultas teknik itu, teman-teman Anda di jurusan lain, di prodi lain memakai kode 07 di depan. Kemudian angka berikutnya, 2 angka berikutnya, 35 itu kode prodi. Prodi informatika itu prodi yang ke-35 di Unhair. Prodi yang pertama itu fakultas hukum. Makanya fakultas hukum di sini memakai kode 01. Ya. Kode 01. Kalau kita prodi ke-35. Makanya pakai kode 35. Selanjutnya 2 angka selanjutnya itu angkatan. Di situ Anda angkatan 2020, berarti di situ tertulis 20. Kakak angkatan Anda tahun kemarin tertulis 2019. Ya. Kemudian selanjutnya kode 11. Nah, 11 ini dulunya dibedakan itu antara mahasiswa baru yang masuk ya melalui ujian, tes, dan mahasiswa pindahan. Kalau mahasiswa baru itu pakai kode 11. Tapi kalau pindahan dari luar Unhair, misalnya dia masuk di semester 3, pindah ke Unhair, itu ada pakai kode 21, ya, ada pakai 12 dan seterusnya. Tapi semua sekarang diseragamkan pakai kode 11 semua. Dan yang terakhir itu kode urut, nomor urut Anda mendaftar, bukan ya mendaftar ya. Tapi kode urutan Anda mendapatkan NPM. Jadi yang pertama kali mendapatkan NPM itu setiap tahun dapat angka 001. Ya. Yang orang kedua mendapatkan angka 002 dan seterusnya. Ya, jadi 001, 002, 003. Nah, yang Anda hafal ini saja. Anda angka 3 terakhir ini posisi Anda di mana? Ya. Jadi kalau posisi Anda di urutan ke-99 berarti NPM Anda 073520110999. Ya. Itu mudah diingat. Oke, selanjutnya di setiap semester kita akan melakukan pengisian ada namanya KRS. KRS ini kartu rencana studi. Ya, yang berisi daftar mata kuliah yang diambil di satu semester. Pengisian KRS ini dilakukan di awal semester setelah membayar UKT. Setiap awal semester, dan itu ada batas waktunya. Jadi biasanya dikasih waktu 2 pekan. Dan saran saya, jangan menunggu di akhir-akhir. Ya, jangan menunggu di akhir-akhir. Kenapa? Karena di akhir itu banyak orang menumpuk mengakses sistem. Biasanya di situ server sering bermasalah. Terlalu berat, terlalu banyak orang yang akses. Ya, jadi sebaiknya Anda mengakses dari awal, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda mengakses dari awal, maka Anda bebas memilih kelas.
dan dosen. Jadi misalnya begini, mata kuliah pemrograman web, disiapkan 3 kelas. Disiapkan 3 kelas mata kuliah pemrograman web. Kelas pertama dibawakan oleh Pak Salkin, kelas kedua Pak Sabri, kelas ketiga Pak Fadli misalnya. Nah, kebetulan banyak orang mahasiswa yang suka Pak Salkin misalnya. Maka mahasiswa akan berebut masuk ke kelasnya Pak Salkin. Cuma masalahnya kan terbatas. Satu kelas misalnya 40 orang. Jadi hanya 40 orang yang bisa masuk di kelasnya Pak Salkin. Kalau sudah 40 yang masuk, maka sudah tertutup kelasnya. Anda tinggal bisa memilih kelasnya Pak Sabri dengan kelasnya Pak Fadli. Makanya biasa masuk informatika itu mereka sudah tahu. Jadi kalau sudah punya dosen tertentu yang dia ini dan kelas tertentu yang dia inginkan, mereka akan lebih duluan mengisi KRS, ya, lebih duluan mengisi KRS karena mereka bebas memilih. Tapi kalau sudah akhir-akhir, mungkin banyak kelas yang penuh, sudah tidak muat lagi sehingga harus memilih kelas yang lain. Kemudian selanjutnya ada istilah KHS, kartu hasil studi. Ya, itu biasanya selalu diambil di akhir semester. Setelah ujian keluar nilai, maka seluruh nilai mata kuliah itu muncul di KHS di 1 semester. Ya. Kemudian selanjutnya transkrip. Ya, transkrip nilai itu daftar nilai secara keseluruhan, mulai dari semester 1, 2, 3 dan seterusnya. Muncul semua di daftar itu. Nah, ini Anda perlu tahu transkrip ini supaya Anda bisa melihat, oh ini mata kuliah ini saya punya masih nilai D misalnya, saya harus ulang. Atau oh ini ternyata saya masih nilai E, harus ambil lagi. Ya, itu harus dilihat di transkrip nilai, ya, untuk melihat perkembangan studinya. Kemudian nilai, ya, nilai di perguruan tinggi tentu tidak sama dengan waktu Anda masih SMA, SMK, atau sederajat dalam bentuk nilai angka. Kalau di perguruan tinggi, itu nilai dalam bentuk huruf. Ya, hanya mata kuliah pemrograman web keluar nilai A. Apa itu A? Karena keluar nilai AB, B, BC, dan seterusnya. Setiap perguruan tinggi beda-beda. Kalau misalnya ada perguruan tinggi lain, setelah nilai A, di bawah nilai A itu bukan pakai AB, tapi A-. Ya, kalau di Unhair pakai nilai AB. Nah, nilai A itu adalah nilai tertinggi dengan bobot angka 4. Jadi misalnya kalau nilai total setelah UAS, UTS, tugas, dan sebagainya, Anda mendapat nilai 80, ya, Anda mendapatkan nilai 80 atau 82, maka itu setara dengan huruf A. Ya, nanti biasanya di mahasiswa baru itu saya sudah bagikan buku kontrol akademik, seperti yang saya bilang kemarin, tetapi masih dalam bentuk revisi karena ada perubahan di kurikulum. Sehingga buku kontrol akademiknya juga saya harus sesuaikan nanti. Tetapi di situ ada keterangan tentang nilai bobot nilai ini. Kemudian ada AB, nilainya 30, bobot angkanya 3,5, B 3, BC 2,5, C 2, D 1, E 0, dan T tidak ada. Nah, yang perlu diperhatikan itu yang 3 di bawah ini. Yang pertama nilai D, ya. Menurut peraturan akademik, seorang mahasiswa tidak boleh wisuda jika ada mata kuliah inti yang bernilai D. Sudah saya terangkan kemarin, ya. Makanya lihat, kalau ada nilai D itu lihat mata kuliah apa, apakah mata kuliah inti atau mata kuliah institusional. Nanti Anda bisa tanyakan atau Anda lihat di dokumen kurikulum. Kemudian tidak boleh ada nilai E karena nilai E itu tidak lulus. Ya, kalau ada mata kuliah Anda nilai E, maka Anda harus ulang mata kuliahnya, ambil kembali. Ya. Kemudian selanjutnya ada kadang-kadang dosen kasih keluar nilai T. Nah, nilai T ini bisa diterjemahkan nilainya tidak lengkap. Jadi misalnya ada seorang mahasiswa, dia rajin kuliah, kumpul tugas terus, ikut UTS, ikut kuis, tapi tidak ikut UAS. Nah, mungkin karena sakit atau berhalangan. Maka dosen akan melihat, oh ini anak ini, selama ini dia rajin kuliah, tapi kenapa tidak ikut UAS? Maka menurut dosen, oh ini anak pasti ada hambatan ini. Makanya dia diberikan kesempatan untuk melengkapi nilai. Makanya dosen kasih keluar nilai T.
Dan kalau Anda mendapatkan nilai T di nilai Anda, di KHS Anda, maka Anda harus segera menghubungi dosen yang bersangkutan untuk mengecek komponen nilai apa yang tidak lengkap atau komponen nilai apa yang harus diperbaiki. Sebab jika dalam 1 minggu setelah keluar nilai T, ya, setelah keluar nilai T Anda tidak perbaiki, maka nilai itu bisa jadi berubah menjadi E, ya, bisa berubah menjadi E. Jadi Anda harus perhatikan betul-betul, pantau nilainya. Kapan Anda pantau? Setelah UAS, ya. Setelah UAS itu Anda cek SIMAK. Tidak perlu datang ke kampus. Anda mengecek saja di SIMAK, nanti saya perlihatkan bagaimana cara mengecek nilainya, ya. Anda cek tiap hari di SIMAK, minimal 1 kali 1 hari Anda cek nilai Anda di SIMAK untuk melihat apakah sudah ada nilai yang keluar, ya. Dan setiap nilai itu nanti akan diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengkonfirmasi ke dosennya, ya, selama-lamanya 3 hari. Jadi contoh begini, Anda selama ini rajin kuliah, kumpul tugas, Anda merasa pekerjaan Anda baik semua termasuk UAS dan UTS. Tetapi setelah nilai keluar, Anda mendapatkan nilai BC. Anda merasa bahwa tugas saya kan bagus, saya punya kehadiran bagus, saya punya UAS UTS bagus. Kenapa bisa nilai BC? Maka Anda bisa mengkonfirmasi, bukan memprotes, ya, menanyakan ke dosen. Jangan bilang, Pak saya mau protes, jangan. Itu tidak etis. Tapi Anda boleh menanyakan, Pak, kira-kira Anda bisa bertanya begini mungkin melalui WA. Pak, nama saya ini, NPM ini, mata kuliah ini, kelas ini. Saya merasa bahwa selama ini tugas-tugas UTS, UAS saya itu saya kerjakan dengan bagus. Tapi kok nilai yang keluar itu BC? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan nilai saya? Apakah ada yang kurang dan sebagainya? Mohon kebijakannya, misalnya seperti itu, ya. Nah, Anda diberi kesempatan 3 hari setelah nilai keluar untuk melakukan hal ini. Jadi jangan pasif setelah nilai keluar, jangan pasif tunggu dari dosen, tidak. Anda harus aktif, ya. Makanya tadi saya minta Anda melakukan pengecekan nilai, ya. Anda melakukan pengecekan nilai setidaknya 1 hari 1 kali, ya, untuk melihat nilai Anda, dan segera hubungi dosennya, ya. Jangan ke prodi, jangan ke ketua prodi. Ketua prodi tidak berhak mengubah nilai tanpa ada rekomendasi, tanpa ada pemberitahuan dari dosen yang bersangkutan, ya. Tanpa ada pemberitahuan tidak boleh, ya. Yang berhak merubah nilai adalah dosen yang bersangkutan. Oke, itulah beberapa hal yang penting yang harus Anda tahu, ya, harus Anda tahu yang belum saya sampaikan kemarin. Oke, sekarang saya cek dulu ke Zoom, ya. Baik, kemudian selanjutnya setelah pengenalan beberapa STIA ini, saya langsung masuk sekarang ke SIMAK. Oke. Oh ya, sebelumnya saya sudah bagi tadi penasihat akademik dengan NPM-nya dan kelasnya. Oke, saya kasih lihat dulu contoh satu, ya. NPM dan kelas. Oke, ya. Ini contoh. Ini contoh, saya perbesar sedikit supaya Anda di situ bisa lihat. Saya ambil contoh di sini urutan pertama sudah, ya. Di sini NPM 001, ya. Saya sebut saja 2020-001 atas nama Ade Irma Suwardi, penasihat akademik Pak Ubarak dengan kelas 1F1. Pertama tentang kelas, ya. Jadi kelas untuk angkatan 2020 saya akan bagi menjadi 3. Untuk yang di chat nanti saya baca, saya belum bisa baca chatnya sekarang kalau Anda mengirim pesan. Nanti 1 kali.
karena sekali lagi tidak ada operator yang bantu saya. Untuk angkatan 2020 itu kita bagi menjadi 3 kelas. Nama kelasnya pakai kode 1, 1 itu berarti semester 1, bagian depan. Ya, angka di depan ini saya tulis di PowerPoint saja ya. Sini ya. Kelas 1 IF 1. Ya. Angka ini yang di depan itu menunjukkan semester. Jadi kalau Anda semester 1 berarti kelas Anda nanti ada 1 ya. 1 kemudian diikuti dengan huruf IF. IF itu saya pakai kode IF untuk informatika. Kemudian di belakangnya ada kata angka 1 lagi. Itu artinya kelas pertama. Ada juga kelas 1 IF 2, kemudian 1 IF 3. Jadi semua diawali dengan angka 1. Itu artinya ya, itu artinya kode semester. Kemudian ada huruf IF informatika dan yang terakhir ada angka 1. 1 ada angka 2, ada angka 3. Kalau angka 3 berarti kelas ketiga. Ya. Nah, pembagiannya saya sudah bagi untuk NPM dari 001 urut 001 sampai 40 masuk di 1 IF 1. Kemudian nomor urut 041 sampai 80, 080 1 IF 2 dan sisanya nanti masuk di 1 IF 3. Nah, sisanya ini belum ada sekarang, masih di jalur S seleksi mandiri sementara periksa UKT-nya. Berkas UKT-nya sementara diperiksa. Oke. Jadi itu penamaannya. Nah, bagi mahasiswa yang berada di kelas 1 IF 1 nanti harus memilih, ketika memilih mata kuliah harus pilih kelas 1 IF 1, tidak boleh ke 1 IF 2 dan seterusnya. Jadi, nah kapan boleh memilih ke 1 IF 3? Misalnya begini, yang 001 sekarang kan dia di kelas 1 IF 1. Apakah dia boleh menyeberang ke 1 IF 3, ke kelas IF 3 nanti di semester 3? Ya, ketika sudah selesai mata kuliah paket semua, maka Anda boleh memilih mata kuliah dan kelas. Anda boleh memilih mata kuliah sembara, yang penting selama tidak ada tabrakan jadwal. Ya, misalnya mata kuliah di semester 3 ya, mata kuliah basis data, mau ambil mata kuliah basis data mau ambil kelas 3 IF 1. Kemudian mata kuliah arsitektur organisasi komputer mau ambil kelas 3 IF 2, boleh. Yang penting tidak tabrakan jadwal. Cuma untuk semester 1 dan 2 karena paket, maka Anda harus ikut pembagian ini. Ya, pembagian yang saya sudah bagikan tadi. Oke, sekarang kita masuk ke SIMAK ya. Sistem Informasi Akademik. Oke. Ini masih ada yang meminta bergabung. Nah, untuk sistem informasi akademik, alamatnya adalah http, saya tulis di sini, ya, http://simak.unhair.ac.id. Ya, ini alamat SIMAK versi 2 yang dipakai oleh informatika. Ada yang versi 1 masih dipakai oleh prodi lain, belum berubah ya. Yang kemarin diterangkan di WADEK 1, prodi teknik yang lain itu masih pakai versi 1. Belum beralih ke versi 2. Alamatnya SIMAK versi 1 apa? Anda tidak perlu tahu ya, tidak ada untungnya, tidak ada gunanya ya. Jadi kita fokus ke SIMAK versi 2 ini alamatnya. Nah, kemudian oke. Setelah Anda akses ini, muncul halaman seperti ini. Ya. Saya pakai contoh NPM yang pertama tadi, yaitu 07 35 20 11 001. Ya. Ini yang ada, kalau ada orangnya di sini, saya minta izin pakai. Nah, itu username-nya. Username adalah NPM Anda.
password ketika belum pernah Anda masuk itu sama dengan username. Jadi kalau password username-nya ini berarti ini juga yang akan menjadi password selama belum ada yang ubah. Makanya nanti setelah Anda masuk Anda harus ubah segera. Jangan sampai ada temannya yang jahil untuk mengerjai Anda. Ya, saya login. Ya, saya tidak usah simpan. Nah, ini saya sudah masuk ya. Saya sudah masuk. Saya sudah masuk di halaman beranda simak versi 2 seperti ini ya. Nah, setelah Anda masuk, yang pertama kali Anda lakukan adalah mengedit user di bagian ini. Ya, ini di bagian ini Anda edit usernya. Ya. Nah, pertama Anda ganti pakai passwordnya apa? Silakan Anda memilih password sendiri. Ya. Terserah, yang penting bisa diingat. Kemudian nick-nya sudah diisi oleh TU kita kemarin. Yang perlu Anda ganti adalah email. Anda harus ganti emailnya. Ya, ini emailnya Anda ganti sesuai dengan email masing-masing. Kemudian ganti alamat dan sebagainya ya. Isikan alamatnya, dusunnya, RT RW, kode pos, kemudian jenis tinggal ya, bersama orang tua atau kos, nomor HP dan seterusnya. Ya. Ini nomor telepon rumah tidak perlu, nomor telepon HP itu perlu. Ketika Anda sudah sudah ganti HP, nanti tiba-tiba ganti HP, mohon segera agar supaya nomornya di sini ganti. Sebab ketika nanti saya membutuhkan Anda untuk saya panggil atau ada sesuatu yang penting, maka saya bisa mencari nomor HP Anda di simak. Ya, oke. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang penting Anda tahu, di sini ada billing tagihan UKT. Nah, setiap awal semester nanti Anda bisa cek di sini. Ya, ini belum diupload oleh bagian SPP. Nanti kalau sudah di bulan-bulan Desember, Januari, nanti di sini akan muncul. Ya, nanti di sini akan muncul. Kemudian selanjutnya rencana kita hari ini adalah KRS. Ya. Jadi untuk mengakses KRS silakan lihat di sini ya. Ini ada menu akademik ya. Ini menu akademik Anda klik, kemudian kartu rencana studi Anda klik. Nah, perhatikan. Di sini muncul maaf pengisian KRS telah berakhir. Kenapa? Karena di informatika memang sudah disetting pengisian KRS sudah selesai. Nah, jadi kalau Anda misalnya menemukan ini berarti Anda sudah terlambat isi KRS. Tapi untuk semester 1 ini masih ditolerir, tidak jadi masalah. Tapi ke depan ketika Anda, walaupun Anda sudah bayar UKT, terus sudah Anda mau login dan ternyata seperti ini, berarti Anda terlambat mengisi KRS. Ya, oke, sekarang saya akan ubah kalender akademik supaya kita bisa mengisi KRS. Saya beralih jendela, di sini saya pakai Chrome ya. Kalau yang tadi Firefox, saya masuk sebagai ketua prodi. Saya akan ubah batas pengisian KRS supaya Anda bisa belanja hari ini. Oke. Ini saya selesai input KRS sampai hari Senin. Ya, tanggal 14. Jadi, saya berikan kesempatan Anda untuk input KRS sampai hari Senin ya. Untuk jalur seleksi SB dan SN. Saya simpan. Oke, sudah berubah. Saya beralih ke Firefox. Saya tinggal refresh begini ya. Refresh ya. Nah, sekarang pengisian KRS sudah muncul ya sampai tanggal 14 September 2020. Nah, ini belum disahkan ya. IPK masih 0. Jadi di sini muncul keterangan-keterangan. Di sini muncul IPS sebelumnya ya, semester sebelumnya IP-nya berapa, nanti akan muncul. Tapi sekarang kan Anda baru mulai, jadi belum ada. Nah, di sini maksimal program 24, tetapi untuk informatika itu 20 ya. Oke, saya untuk mengisi KRS, kita klik program edit KRS. Nah, Anda perhatikan di sini. Di sini muncul seluruh mata kuliah yang ada di teknik informatika. Lihat, ini ada
kelas yang sudah penuh. Jadi tidak bisa lagi dicentang di sini ya. Yang masih bisa dicentang misalnya kelas ini dan kelas ini ya. Oke, ini sudah penuh sistem basis data. Ya, ada beberapa kelas yang penuh nih. Oke. Kemudian karena kita mau mengisi KRS mata kuliah semester 1, maka pertama kita cari mata kuliah semester 1. Ini semester 1 ya, ini semester 1. Mata kuliah semester 1 algoritma. Algoritma kita cari yang 1 IF1 karena tadi NPM 001 yang masuk ini. Ya. Algoritma supaya bisa dicari saya pakai pencarian. Algoritma ya. Ya, saya pilih 1 IF1 yang ini ya. Ini algoritma 1 IF1 ya. Supaya lebih cepat pencariannya saya mencari kelas 1 IF1. Oke. Kita mulai dari atas ya. Oke, kita mulai dari atas. Oke. 1 IF1 yang muncul ini ya, 1 IF1 kita centang. Pengantar teknologi informasi, kemudian wawasan kepulauan dan kemajemukan kita centang, kemudian next, yang mana lagi, ini ya bahasa Indonesia kita centang, kemudian kalkulus centang, kemudian kecakapan antarpersonal dicentang, kokurikuler centang, kemudian pendidikan agama Islam. Ini oke, kita anggap dia agama Islam, nanti kalau salah minta tolong diubah. Kemudian pendidikan Pancasila ya, tentang pengantar teknologi informasi sudah, wawasan kepulauan sudah. Oke, semua sudah. Dan di sini muncul SKS yang diprogram 20 SKS. Ya. Jadi mengisi KRS seperti itu. Nah, perhatikan. Di sini bahasa Indonesia ada 2 mata kuliah bahasa Indonesia dengan kode yang berbeda. Sorry. Ini kode sama ya. Nah, yang berbeda itu saya carikan yang berbeda. Kalkulus kokurikuler ya. Mana kokurikuler? Ini ya. Jadi kokurikuler itu kayak seperti ini. Ini ada kode diawali dengan TIK. Ya, kode mata kuliahnya TIK. Ada kokurikuler yang kode awalnya bukan TIK. Ya. Ini ya. Ini mata kuliah kokurikuler tapi kode mata kuliahnya itu IF. Nah, seluruh mata kuliah yang kode awalnya IF itu kurikulum lama. Anda tidak boleh centang. Ya. Yang boleh Anda centang ialah mata kuliah kurikulum baru yang kodenya pertama itu TIK, kode awalnya TIK, ya. Kemudian kode selanjutnya diawali dengan UKH dan diawali dengan FTK. Jadi ada 3 jenis kode pada kurikulum baru, yaitu diawali dengan TIK, kemudian diawali dengan FTK, dan diawali dengan UKH. Itu semua kode untuk kurikulum baru. Karena di sini bercampur kurikulum lama dan kurikulum baru. Kurikulum lama untuk senior Anda, sedangkan kurikulum baru untuk Anda. Oke, setelah kita centang semua, maka kita klik tombol ini, program mata kuliah. Oke, jadi sudah muncul mata kuliah yang dipilih ya. Ada 9 mata kuliah ya di semester ini beserta jadwalnya masing-masing. Ini jadwalnya ya. Ini jadwal kelasnya. Di sini ada kolom BU. BU artinya baru pertama kali Anda ambil. Tapi nanti kalau mengulang di sini muncul U. Kalau sudah pernah diambil dan ambil ulang. Kemudian ini kelasnya. Perhatikan, jangan sampai di sini ada yang bercampur 1 IF1, 1 IF3 ya, tidak boleh. Itu untuk semester 1 dan semester 2, tidak boleh baku campur.
Oke, ini sudah, tetapi KRS-nya belum bisa dicetak. Kenapa? Karena belum disahkan, ya, karena belum disahkan. Nah, untuk sahkan siapa yang punya peranan adalah penasihat akademik. Sekarang saya masuk sebagai penasihat akademik, ya, sebagai penasihat akademik. Di sini saya log out. Kemudian saya masuk sebagai contoh sebagai penasihat akademik. Oke. Saya akan cari KRS-nya. Tadi namanya siapa tadi ya? Ade Irma. Saya cari di sini Ade Irma. Nah, ini ya, Ade Irma ini. Maka dosen PA akan mengecek, ya. Mengecek atau bisa langsung mengesahkan. Tapi biasanya saya cek dulu. Saya cek dulu, cek betul tidak ini, ya. Kalau misalnya ada kesalahan, ya. Kalau misalnya ada kesalahan, saya bisa perbaiki nanti di sini. Tapi karena tidak ada kesalahan, saya bisa langsung sahkan. Saya klik ini, yang tadinya di sini masih merah, ya. Ini saya sahkan. Coba cari Ade Irma. Nah, ini ya, sudah disahkan. Kita beralih kembali menjadi mahasiswa. Ini belum disahkan. Kemudian saya lakukan refresh di browser. Nah, di sini sudah muncul disahkan dan sudah bisa mencetak KRS. Nah, ini dicetak, ya. Nanti muncul seperti ini, ya, daftar mata kuliah. Apabila dalam keadaan normal, ya, maka mahasiswa harus mendownload ini, kemudian mencetaknya sebanyak 5 rangkap. Cetak sebanyak 5 rangkap di kertas A4. Setelah mencetak, Anda tanda tangan di bagian ini. Tanda tangan di bagian ini, kemudian menghadap ke penasihat akademik untuk tanda tangan, kemudian menghadap ke ketua prodi untuk tanda tangan. Ya, seperti itu urutannya. Anda dulu tanda tangan, baru PA, baru ketua prodi. Setelah semua selesai, maka dikumpul di TU untuk diregistrasikan. Ya, diberi cap registrasi, kemudian Anda diberi 1 lembar untuk arsip di rumah dan itu tidak boleh hilang. Ya, siapkan, kalau perlu siapkan map khusus untuk menyimpan berkas-berkas Anda. Sebab ketika Anda mau wisuda itu biasanya diminta kembali. Ya, diminta kembali. Yang tadi kan ada 5, ya. Nanti di distribusi KRS itu ada yang ke PA, ada yang disimpan di prodi, ada yang dikirim ke fakultas, dan ada yang dikirim ke universitas. Nah, jadi seperti itu kira-kira cara mengisi KRS sampai dikumpul di prodi. Nah, selanjutnya di akhir semester, ya, ini bisa juga dicetak jadwal kuliah di sini, ya, jadwal kuliah. Ya, ini jadwal kuliahnya yang sudah dicentang tadi. Kemudian nanti di akhir semester Anda bisa mengecek nilai Anda yang sudah keluar di bagian ini, ya. Misalnya di sini, ya, tahun akademik ganjil 2020-2021. Tadi saya sudah terangkan ini, ya, di awal. Bagi yang terlambat berarti rugi. Nah, nanti setiap hari Anda harus mengecek halaman ini jika telah UAS. Untuk antisipasi jangan sampai ada nilai T di sini. Kalau nilai T, saya sudah terangkan tadi apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya butuh dicetak, Anda cetak di sini. Ya, Anda bisa cetak, download, open, ya. Tetapi untuk dokumen resmi nanti TU yang akan cetak, ya. Anda cetak di sini hanya untuk keperluan pribadi saja, ya, keperluan untuk kontrol nilai, ya. Untuk dokumen resmi itu Anda tidak perlu cetak, karena yang akan cetak itu adalah TU. Nanti TU akan cetak seperti ini, ya. Akan cetak seperti ini dan TU akan bawa ke Wadek 1 untuk tanda tangan. Nanti TU akan perbanyak tanda tangan, setelah tanda tangan dicap, kemudian Anda mengambil di TU KHS-nya dan itu harus disimpan. Karena itu namanya KHS asli. Harus disimpan bersama dengan KRS yang tadi. Oke.
Itu untuk KS ya, KS. Nah, untuk transkrip nilai di bagian sini tadi saya sudah sampaikan tentang transkrip nilai. Jadi kumpulan seluruh mata kuliah yang sudah diambil. Karena ini kosong, nilainya belum ada. Untuk melihat mata kuliah yang belum diambil yang kosong di bagian ini ya, di cetak ini. Nah, ini daftar mata kuliah secara keseluruhan ya. Tetapi ini masih gabung ya antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Nanti di sini muncul, kalau sudah pernah diambil muncul nilai, kalau belum pernah diambil berarti kosong, sehingga Anda bisa mengontrol mata kuliah yang belum diambil. Oke, itu tentang SIMAK dan pengisian KRS. Jadi sekali lagi Anda mengisi KRS sesuai dengan kelas yang sudah ditentukan. Nah, setiap pengisian KRS atau kalau Anda bingung mata kuliah yang akan diambil itu mata kuliah apa, maka sebelum mengisi KRS Anda boleh konsultasi dengan penasihat akademik masing-masing yang saya sudah bagi di di room tadi, di kelas, di grup Facebook. Oke. Untuk masalah SIMAK saya cukupkan dulu di sini. Saya akan mengecek seperti ada pertanyaan yang masuk ya. Oke, saya stop dulu share. Oke, ini sepertinya banyak komentar yang masuk ya. Saya cek satu-satu. Kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Oke. Oh, ini absensi ya. Oke. Pak, boleh bagi alamat web di chat, yang saya punya tidak bisa. Oke, nanti saya bagi ini ya. Saya tulis sekarang. http://simak.unhair.ac.id. Oke. Kemudian oke. Pak, keterangan di KRS sepertinya belum melakukan registrasi ulang, belum membayar uang semester. Oh, itu Anda harus tunggu di bagian UKT untuk registrasikan ya. Sebenarnya dulu itu waktu di SIMAK versi 1, itu ketika Anda membayar di bank itu langsung terregistrasi ya, terregistrasi. Cuma sekarang karena beralih ke versi 2 masih masa transisi. Diharapkan ke depan setelah Anda bayar di bank langsung terregistrasi otomatis. Karena selama ini seperti itu di SIMAK versi 1. Oke. Nanti melapor di bagian UKT untuk yang belum registrasi, tapi sudah bayar UKT. Oke. Mohon maaf Pak, apa bisa dibuat versi videonya? Iya, saya rekam ini ya. Jadi versi videonya saya rekam. Di Zoom juga ada rekam, jadi nanti ada 2 rekaman, nanti saya share di grup seperti yang kemarin. Ya, oke. Pak, keterangan di saya belum melakukan registrasi, sudah dijawab tadi. Oke. Pak, minta bantu kalau username password tidak jadi bagaimana? Oke. Jadi username pertama itu NPM ya. NPM sebagai username dan password itu juga NPM. Akan tetapi kalau tidak jadi, nanti bisa bisa minta untuk pertama kali ya, sebagai mahasiswa baru, saya bisa resetkan. Jadi nanti akan saya lakukan reset agar supaya Anda bisa login kembali memakai password NPM. Nah, setelah Anda login, yang pertama kali Anda lakukan adalah mengisi email, mengupdate email yang baru. Sebab apabila nanti suatu saat Anda tidak bisa login dan atau lupa password, maka Anda bisa melakukan reset password secara mandiri. Nanti password akan terkirim ke email. Nanti Anda buka emailnya, ya. Saya berikan coba contoh tampilan email karena rata-rata banyak yang gagal reset password karena salah langkah, ya. Saya share share screen lagi untuk memperlihatkan cara mengaktifkan password ya.
Saya login ke email saya akan kasih lihat contoh email yang masuk untuk reset password. Ini simak coba. Reset. Oh, ini reset password UKT ya. Saya coba di email yang satu. Dan yang penting adalah Anda tidak melupakan password emailnya. Kalau lupa password simak, ya masih bisa kita lakukan reset password. Twitter ya, reset simak. Tidak ada ya. Oh, ini ya, ini contoh nih. Oke. Ini contoh reset password. Ketika Anda telah melakukan fasilitas reset password, saya kasih contoh di ini apa? Oke. Oh, jangan di situ. Simak titik pun hire ACD. Nah, ketika misalnya kita lupa password ya, maka yang pertama kali Anda lakukan adalah ini. Klik ini lupa password, kemudian kita masukkan NPM Anda. Misalnya 0735201101 ya. 0735201101 misalnya. Reset password. Nah, perhatikan ya. Password telah berhasil, informasi akun telah terkirim ke email. Cuma kan untuk yang contoh tadi itu emailnya email palsu, jadi kita tidak akan bisa buka email itu. Tapi kalau misalnya email asli, maka Anda harus buka emailnya. Nah, sekarang saya buka contoh email. Ini tadi ya, ini. Oke. Nanti Anda akan menerima email seperti ini, ya. Setelah melakukan reset password, username ini misalnya, kalau Anda sesuai dengan NPM-nya, ini adalah password yang baru. Ini adalah password yang baru. Tetapi ada keterangan di bawah, password Anda belum diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, klik ini. Ini harus diklik ya, harus diklik. Nah, setelah diklik, maka ada notifikasi bahwa berhasil login. Ini saya tidak boleh klik ya, karena jangan sampai bermasalah akun saya, karena ini akun sebagai dosen. Bukan bermasalah ya, jangan sampai passwordnya saya lupa lagi ya, karena sekarang saya sudah ganti password yang baru. Tapi ini adalah password yang dihasilkan oleh sistem. Nah, untuk menggunakannya biasanya itu mahasiswa copy, cara kopinya itu salah. Dia dari depan begini. Depan begini. Kalau depan dia copy blok dari depan, di sini ada sedikit spasi yang terikut. Itu sebelum S kan warna biru itu ada sedikit ada spasi di situ. Sehingga sistem baca ini ada spasi baru S. Padahal sistem itu memberikan password dimulai dengan huruf S, makanya kalau mau blok seperti ini, blok ambil dari belakang seperti ini ya. Dari belakang baru copy seperti itu. Nah, biasanya mahasiswa sudah aktifkan, tetapi dia copy mulai dari depan seperti ini, dan itu di sini ada spasi yang ikut. Ketika Anda copy begini, itu ada spasi yang ikut ya. Saya begini ya. Lihat. Saya begini di bawah saya copy Ctrl V, kan di sini ada spasi yang ikut. Beda kalau saya copy dari belakang. Saya copy dari belakang seperti ini. Copy, hasilnya
Anda perhatikan, ya beda kan? Di sini ada spasi satu yang terikut, yang di bawah tidak ada. Itu jika Anda lupa password. Nah, untuk kasus saya stop share. Untuk kasus siapa tadi yang lupa password itu, yang tidak bisa login, nanti bisa inbox ke saya, ya. Bisa inbox ke saya nama NPM-nya, ya. Nama NPM-nya untuk saya resetkan passwordnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini sudah username tidak terdaftar. Kalau username tidak terdaftar berarti operator belum input ya. Ini sudah. Ini maaf Pak, saya coba masuk dari Farhan Bahmid. Pak, saya coba masuk simak tapi tidak bisa, katanya username tidak terdaftar. Ada kemungkinan TU belum input ya, belum input data. Jadi tunggu saja TU input datanya, dan kalau misalnya sampai hari Senin belum input dan jadwal sudah tutup, maka saya akan perpanjang ya, tidak perlu khawatir. Saya akan perpanjang untuk pengisian KRS. Kemudian selanjutnya NPM saya tidak jadi, nanti dicek ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya, apabila sudah mengisi KRS selanjutnya pengesahan DRP, apakah langsung konsultasi via online? Oke, jadi begini, untuk PA, selama pandemi ini melakukan konsultasi lewat online. Nanti saya akan sampaikan kepada PA, ya, memposting di grup maba, mereka melalui apa? Ada yang melalui WhatsApp, ada yang melalui Google Class, ada yang melalui Google Meet, dan sebagainya. Masing-masing penasihat akademik memilih caranya sendiri-sendiri. Untuk saya sendiri, saya pakai 2 jalur. Yang pertama, Google Classroom. Ya. Jadi kalau sudah isi KRS dan tidak ada masalah, mahasiswa masuk Google Classroom, langsung membuat postingan, Pak, NPM saya. Ya, Assalamualaikum ya, mereka biasa begitu. Assalamualaikum Pak, NPM saya ini, nama saya ini, saya sudah mengisi KRS dan sudah siap disahkan. Nah, begitu saja. Nanti saya akan cek, kemudian kalau saya sudah sahkan, saya akan komentar, sudah disahkan. Itu kalau mahasiswa tidak ada masalah. Mereka tidak bingung dengan KRS mata kuliah yang akan mereka ambil. Tetapi apabila mereka ingin konsultasi langsung, biasanya saya berikan kesempatan untuk konsultasi langsung melalui virtual seperti ini. Biasanya saya pakai Google Meet. Google Meet biasa saya buka dari jam 9.30 pagi sampai jam 11.30 siang. Itu kalau banyak ya. Tetapi kalau sedikit yang masuk, biasanya selesai juga cepat. Itu kalau siang. Malam juga saya buka biasanya lepas Isya dari jam 8.30 sampai 9.30 malam. Mereka biasanya yang mau konsultasi langsung ya, mungkin karena tidak merasa yakin atau percaya diri kalau lewat teks, mereka biasanya mau komunikasi langsung seperti itu. Jadi nanti tinggal lihat pengumuman di grup maba, dosen-dosen tersebut melalui media apa mereka pakai untuk konsultasi. Oke, karena kita dilarang untuk ketemu ya, masih dilarang oleh Pak Rektor. Oke, nanti yang masalah NPM belum bisa itu login, nanti hubungi saya. Rizda Maulidia Tiradita ya, belum bisa login juga, nanti ya bersabar ya. Kemudian mohon maaf Pak, keterangan di KRS sepertinya belum melakukan registrasi. Itu nanti tunggu dari bagian UKT untuk registrasikan. Assalamualaikum PA untuk simak apa sudah bisa diakses oleh maba? Pak bilang banyak yang belum bisa diakses. Ya, sebagian sudah bisa diakses. Kalau datanya sudah dikasih masuk oleh TU. Pak, saya pernah akses simak tetapi ketika saya akses NPM dan password tidak valid. Ya mungkin datanya belum masuk ya. Pak minta email, maksudnya ya. Ini Putra Sastria. Kok minta email ke saya untuk diapakan emailnya? Pak, kalau pengumpulan KRS yang tadi CT itu secara langsung untuk online. Oke. Awal-awalnya
Itu dikumpul langsung ya. Jadi TU itu membuat jadwal per angkatan. Jadi misalnya angkatan 2019 hari Selasa, angkatan 2018 hari Rabu dan seterusnya. Cuma terakhir ada instruksi tidak perlu tak ada tanda tangan. Tidak perlu ada tanda tangan. Jadi untuk sementara ini kita ikuti instruksi itu saja. Jadi Anda simpan saja. Jadi kalau sudah cetak Anda simpan saja. Ketika suatu saat sudah memungkinkan di kampus, Anda tinggal kumpul di TU untuk ditandatangani. Tidak perlu mengharap ke dosen yang bersangkutan. Jadi memang pada masa pandemi ini kemarin itu saya bikin kebijakan begini. Ketika sudah KRS sudah dicetak oleh mahasiswa, maka KRS tersebut yang 5 lembar tadi itu dikumpul dibawa ke kampus, langsung store di TU. Nanti TU yang akan distribusi ke dosen PA. Nanti dosen PA tanda tangan. Kapolri tanda tangan tanpa perlu Anda menunggu. Kalau sudah tanda tangan, nanti akan disampaikan oleh TU bahwa sudah tanda tangan dan Anda boleh datang ke kampus untuk mengambil KRS-nya. Ya, oke. KRS saja belum bisa dibeli maksudnya. Pak, kalau pengumpulan sudah. Nirwandi Bahri. Assalamualaikum Pak, saya mau tanya. Waalaikumsalam. KRS saya belum bisa dibeli. Saya tidak mengerti maksudnya. Siapa nih Fatur? Ada kirim file gambar mungkin. Ini Fatur kirim apa ya? Gambar. Oh ya, sama, jawabannya sama ya. Belum diregistrasikan oleh bagian UKT. Ya, itu tadi saya sampaikan. Kalau belum registrasi ulang dan Anda sudah bayar UKT, kan begini, kalau Anda sudah, untuk mahasiswa baru, kalau Anda sudah mendapatkan NPM, berarti Anda sudah bayar UKT. Ya, itu otomatis. Dan harusnya sudah registrasi, cuma karena peralihan sistem, migrasi sistem ke sistem SIMAK versi 2, maka hal itu belum langsung otomatis karena masih ke versi 1 yang lainnya. Untuk maba informatika, Pak, untuk maba ini pakai SIMAK versi 1 atau 2? Khusus maba informatika pakai SIMAK versi 2. Tidak ada lagi SIMAK versi 1. Anda mau akses karena itu tidak bisa diakses. Mahasiswa lama pun mau akses SIMAK versi 1 tidak bisa. Karena semua datanya sudah dialihkan ke SIMAK versi 2. Oke. Baik. Oke. Itu pertanyaan terakhir untuk masalah SIMAK. Selanjutnya, saya masuk ke virtual class ya, virtual class. Saya kasih contoh ya, bagi yang belum mendaftar di virtual class, saya kasih contoh saja. Oke, saya share screen lagi. Oke. Nah, bagi yang belum daftar, ya, yang pertama Anda akses virtual class unhair.com. virtualclass.unhair.acid. Nanti linknya akan saya share di komentar ya. Nah, kalau belum pernah mendaftar berarti yang pertama kali itu harus daftar dulu ya. Misalnya di sini saya registrasi pengguna. Oke. Di tampilan ini muncul pilihan fakultas. Ya, saya pilih fakultas teknik ya. Jangan salah pilih. Kemarin ada yang salah pilih prodi ya. Dia pilihnya prodi tambang. Oke. Program studi kita pilih teknik informatika. Jenis pengguna, jangan sampai Anda pilih dosen ya, berarti Anda nanti masuk sebagai dosen. Pilih mahasiswa. Kemudian NPM mahasiswa. Misalnya saya kasih contoh di sini 07 35 20 11 129 misalnya, ya. Nama lengkapnya misalnya Abdul Kadir, ya. Ini contoh saja. Abdul Kadir, ya. Kemudian jenis kelamin pria, nomor HP 0823
55556789. Contoh saja. Kemudian email misalnya Abdul, ini harus email yang betul ya. Nanti kalau Anda registrasi ini saya kasih contoh saja. abdulkadir@gmail.com misalnya. Ya. Password, Anda pilih password yang Anda yang Anda bisa ingat dengan baik. Misalnya, saya kasih tips bagaimana cara menentukan password yang gampang diingat tapi susah ditebak. Misalnya, Anda ada misalnya orang Bacan Anda orang Bacan, maka Anda bisa pakai password yang mengandung kata Pulau Bacan, ya. Misalnya saya pakai kata pulau, ya, pakai 4, pulau, kemudian pagar 2 kali, bintang 2 kali, B besar 4C, C, ya, Bacan misalnya ya, Bacan ya. Ini kan jadi password yang bagus itu kombinasi antara huruf besar, huruf kecil, angka dan karakter khusus. Yang dimaksud karakter khusus itu ya, adalah yang ada di keyboard itu ada tanda seru, asterik, tanda pagar, dolar, persen, dan seterusnya. Oke, jadi passwordnya ini ya, yang saya sudah ketik tadi, Pulau Bacan ya. Dimasukkan 2 kali passwordnya ya, kemudian kita daftar. Oke, saya tidak perlu simpan. Kalau sudah seperti ini sudah terdaftar. Sekarang login. Oke, 07 35 20 11 129. Kemudian passwordnya ya. Pilih pengguna sebagai mahasiswa. Login. Oke. Jadi sekarang sudah login nih ya, nama Abdul Qadir dan sekian. Ketika Anda sudah login, yang pertama kali Anda lakukan adalah sebagaimana disampaikan oleh universitas, Anda harus memilih mata kuliah. Ya, memilih mata kuliah. Di sini mata kuliah Anda kosong. Nah, perlu diingat bahwa tidak semua mungkin dosen atau mungkin semua dosen Anda nanti menggunakan virtual class, tergantung instruksinya ya. Kalau sudah diinstruksi dari dosen, berarti dia memakai virtual class. Ya. Contoh misalnya, nanti saya instruksikan sebagai mata kuliah pengantar mata kuliah sebagai pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, maka nanti di sini Anda harus pilih mata kuliah itu. Caranya input KRS. Ya, input KRS, Anda cari mata kuliah yang semester 1 pengantar teknologi informasi. Di sini lihat ada pengantar teknologi informasi, tetapi kode awalnya itu IF. Berarti ini bukan untuk Anda. Itu untuk angkatan lama, kurikulum lama. Yang Anda punya itu ini ya, yang ada kode TIK. Ini kelas 1 IF1. Kalau misalnya betul mahasiswa ini Abdul Qadir 1 IF1, maka dia harus centang yang ini. Ya, centang yang ini. Kemudian mungkin masih ada misalnya ini algoritma dan struktur data 1 IF1 juga. Ya. Tetapi kalau misalnya dia 1 IF2 berarti dia harus centang yang cari kelas 1 IF2. Ya. Oh ini bukan ini ya, karena ini masih kode IF, harus hati-hati. Mata kuliah algoritma sepertinya dosennya belum kasih masuk ya, belum. Arsitektur komputer, oke belum ya, belum. Dosennya belum kasih masuk. Untuk 1 IF1 baru yang masuk itu proyektik tadi ya. 1 IF1 ya. Jadi baru ini ya, pengantar, bukan proyektik, tapi pengantar teknologi informasi. Itu sudah centang ini. Kalau sudah centang, Anda boleh simpan. Nanti kalau ada instruksi lagi dari dosen B untuk mata kuliah lain, Anda boleh tambah di sini kapanpun. Tidak ada batasan. Oke? Nah, sekarang saya masuk sebagai dosen di sini, di virtual class ya. Oke? Saya beralih browser ya. Saya masuk di pembelajaran,
kemudian kelola mata kuliah, ya. Di sini saya cek pengantar teknologi informasi yang kode TIK semester 1 ini ya. Saya bisa lihat mahasiswanya siapa yang sudah registrasi di sini ya. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang sudah registrasi di sini ya. Ini namanya, yang tadi itu orangnya ini ya, yang barusan dia registrasi. Oke, sudah muncul di kelas saya. Kemudian pertemuan, saya sudah setting pertemuan hari ini sebagai contoh ya, pertemuan teknologi informasi, pengantar teknologi informasi ya, tanggal 12. Nah, ketika sudah setting begini dan dosennya suruh lakukan absensi, maka Anda bisa absensi di sini, pertemuan mata kuliah. Ini sebagai mahasiswa lagi ya. Pertemuan mata kuliah ya. Kemudian muncul apa-apa yang mata kuliah apa yang ada jadwal pertemuan ya. Untuk melakukan absensi ya, klik ini absensi masuk. Kalau Anda untuk sebagai tanda bahwa Anda hadir ya. Ini absensi masuk. Kemudian klik masuk ya. Atau kalau alpha misalnya, Pak saya sakit tidak bisa ikut pertemuan, Anda klik alpha, kemudian di sini pesannya apa, baru submit. Tapi kalau masuk ya klik masuk kemudian submit. Oke, ini sudah sudah absensi. Anda sudah absensi di mata kuliah ini. Dan hanya terbuka di tanggal pertemuan yang bersangkutan ya, tanggal 12 September. Kemudian selanjutnya jika ada tugas, nanti Anda cek di sini ya. Misalnya hari ini ada tugas ya. Batas kumpul tanggal 14. Ini mungkin masih ada bug dengan sistem ini ya, harusnya di sini terbuka. Kemudian video conference. Kalau ada pertemuan melalui video conference, di sini saya sudah setting tadi. Ini saya masuk sebagai dosen lagi. Ini video conference ya. Kalau Anda sekarang masuk, saya beralih dulu. Mulai Vicon ya. Video conference belum dimulai. Kenapa? Dosennya belum masuk ya. Anda harus menunggu. Tapi kalau misalnya oke, saya cek dulu. Tapi kalau misalnya di sini saya sebagai dosen di sini ya. Saya mulai video conference, ini saya mulai video conference. Dan mungkin nanti suaranya baku ganggu karena saya memakai satu komputer untuk dua sistem. Ini mikrofonnya saya mikrofonnya saya ini. Ini adalah fasilitas yang video conference-nya Unhair ya. Itu suara saya mulai bergerak. Oke. You are currently the only person in this conference. Oke, ini saya sebagai dosen di sini dan muncul di sini belum ada peserta. Sekarang saya masuk ke sini sebagai mahasiswa ya. Di sini Anda bisa memulai video conference ya, mulai video conference, telepon masuk ya. Mulai, saya sudah klik mulai. Oke. Kemudian mikrofon kita nyalakan saja ya. Slow. Server sedang melakukan pengetesan, kemudian yes. Di sini sudah muncul di Abdul Qadir bagaimana ini sebagai mahasiswa dan suara echo karena saya menggunakan satu komputer, ada sebagai dosen, ada sebagai mahasiswa. Saya beralih sebagai di sini nama si Abdul Qadir, saya beralih sebagai dosen, di sini nama Abdul Qadir sudah. Oke, hentikan supaya tidak. You are currently the only person in this conference. Oke, itu untuk video conference. Jika dosennya memberikan kuis, Anda bisa melakukan pengecekan di sini, ya, dan seterusnya. Nah, itu penggunaan untuk virtual class, ya, penggunaan untuk virtual class. Saya kira itu
Mungkin ada lagi pertanyaan, saya persilakan untuk menulis di chat. Oke. Pak, kira-kira berapa lama kasus yang saya punya diselesaikan? Ya, saya kurang tahu ya, tergantung dari UKT, bagian di registrasi sana. Ya, tapi kalau memang sudah sampai hari Selasa Rabu belum ini, mungkin sebaiknya melapor ke sana. Karena saya sendiri tidak punya akses ya, tidak punya akses untuk melakukan registrasi, memberikan registrasi. Kemudian Sattar Barakati, Assalamualaikum Pak, saya sudah tadi virtual class, tapi saya belum input KRS di SIMAK. Tidak bermasalah? Tidak masalah ya, tidak masalah. Ya. Pak, saya sudah menginput KRS virtual class beserta mata kuliah pelajaran 1F1, 1F3. Apa bisa di-reset kembali penginputan KRS? Bisa ya? Sepertinya bisa ya. Saya belum akses lebih jauh sebab untuk virtual class ini yang bangun adalah Pak Jamil dan memang baru dipakai di semester ini. Jadi kita belum melakukan uji coba secara mendalam ya. Kita tak melakukan uji coba cuma pas ada sesuatu masalah baru kita sampaikan ke pengembangnya untuk perbaikan. Dicoba saja ya. Tapi sepertinya bisa dibuka, dihapus mata kuliahnya ya. Oke, selanjutnya Pak, saya sudah input KRS pada virtual class tetapi ada kesalahan, lalu cara ubahnya bagaimana? Nanti coba dibuka centangnya atau bagaimana ya. Nanti saya coba eksplor lebih jauh lagi apakah memang bisa menghapus mata kuliah. Tetapi kalau tidak, nanti bisa minta dosen di mata kuliah tersebut untuk menghapusnya. Dan itu sebenarnya tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Karena tidak merubah mata kuliah di SIMAK ya. Setahu saya itu virtual class tidak merubah mata kuliah di SIMAK. Program yang resmi Anda ambil mata kuliah itu yang disimak ya. Virtual class itu hanya dipakai untuk membantu proses perkuliahan di masa pandemi ini. Tapi mata kuliah yang Anda ambil yang real itu disimak. Jadi bisa saja nanti ada mata kuliah yang tidak ada di virtual class karena dosennya tidak pakai virtual class. Itu bisa jadi. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya persilakan. Ya. Tadi sampai jam 11 lewat ya, masih ada beberapa yang baru bergabung. Jadi mohon lain kali dibiasakan tepat waktu ya. Tepat waktu supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Apalagi untuk kalau pertemuan fisik di mata kuliah saya itu keterlambatan itu hanya 15 menit. Keterlambatan 15 menit. Masih boleh masuk dan masih boleh absensi. Lewat itu dianggap alfa. Kalau ujian UAS keterlambatan 10 menit tidak boleh ikut ujian apapun alasannya. Oke. Bagi yang belum menulis bagi yang hadir tolong dituliskan namanya di komentar ya. Sebagai tanda kehadiran akan nanti saya simpan. Assalamualaikum Pak, pertanyaan saat agak jauh dari pembahasan terkait dengan pengumpulan tugas Inforian yang sudah ditutup. Apakah masih ada kesempatan Pak buat dikumpul? Soal Inforian yang kemarin tugas yang diberikan oleh fakultas, saya tidak tahu sama sekali ya. Karena untuk itu Prodi tidak dilibatkan, itu masalah fakultas. Oke, untuk persoalan tugas Inforian saya tidak. Ada lagi, dipersilakan. Izin bertanya, ini dari Ramadan, Fatur Ramadan. Bapak bilang tadi katanya tunggu hari Selasa diselesaikan, sedangkan Bapak kasih. Tidak jadi masalah, kalau misalnya belum ya tinggal saya perpanjang pengisian KRS-nya. Ya. Saya tinggal perpanjang. Apalagi kan jalur mandiri kan nanti ada pengisian juga. Itu tetap akan diperpanjang, jangan khawatir. Oke, ada lagi. Itu tadi jawaban untuk siapa Fatur Ramadan. Kalau misalnya nanti hari Rabu atau hari Kamis baru bisa mengakses KRS, nanti saya perpanjang sampai di hari itu. Karena persoalan memperpanjang pengisian KRS itu ada di Ketua Prodi. Ya, itu wewenang Ketua Prodi.
ada lagi dipersilakan. Dan yang belum masuk di grup maba ya segera masuk. Saya kopikan linknya grup maba bagi yang belum bergabung. Bentar. Oke, yang belum bergabung silakan bergabung di grup maba ya. Dan banyak yang minta bergabung, tapi saya tidak approve ya, untuk mengantisipasi orang-orang yang bukan mahasiswa informatika masuk ke dalam. Ya, ada yang sudah betul menuliskan NPM tapi nama tidak betul. Ya, jadi Anda harus jawab NPM-nya berapa, kemudian nama aslinya siapa, ya. Itu baru kemudian menyetujui aturan yang ada di dalam grup. Kemudian untuk posting itu saya lakukan moderasi, jadi Anda boleh memposting, tetapi saya akan filter. Kalau misalnya sesuai memang yang posting Anda itu bisa ditampilkan sesuai dengan tujuan dari grup Facebook ini, maka itu akan saya approve untuk ditampilkan di grup. Oke, kalau tidak ada, nanti rekaman dari pertemuan ini akan saya share di grup. Bagian telat, tolong nonton dari awal ya, karena di awal itu banyak hal-hal atau informasi penting yang harus Anda ketahui. Oke, masih ada. Isim bertanya, berarti penjemputan KRS di virtual class ditunggu konfirmasi dari dosen. Oh ya, betul. Ya, jadi tunggu konfirmasi dari dosen. Jadi misalnya begini, saya mengampu mata kuliah A. Kalau saya belum masuk ke mata kuliah itu di virtual class, maka yang mau mengambil mata kuliah A itu tidak bisa input di virtual class. Jadi dosennya harus duluan memasukkan mata kuliah itu di virtual class, baru muncul di virtual class dan bisa diakses oleh mahasiswa. Betul ya, pertanyaan Nur Hidayah Fairus. Betul pertanyaannya. Ya, jadi barusan ada pertanyaan yang betul ya. Oke. Baik, saya kira itu saya kira apa-apa yang akan dilakukan di semester perkuliahan ini sudah jelas, dan nanti Anda tunggu informasi dari setiap dosen ya. Mungkin mereka hari Senin sudah menginformasikan tentang mata kuliah semester 1 di grup maba itu, termasuk nanti mata kuliah bahasa Indonesia, karena mata kuliah bahasa Indonesia itu dosennya dari luar informatika, jadi mungkin saya undang masuk ke situ. Juga mata kuliah pendidikan agama Islam. Oh ya, saya mau tahu di mahasiswa informatika 2020 ini kalau ada yang mahasiswa agamanya non muslim, tolong di inbox ke saya supaya saya siapkan mata kuliahnya disimak ya. Karena untuk sementara ini mata kuliah disimak yang ada itu untuk agama baru agama Islam. Sedangkan untuk mata kuliah lain itu belum saya input karena harus ditentukan dulu apakah mahasiswanya ada, baru kita cari dosennya. Karena dosen pengampu mata kuliah lain di Unhar itu selain Islam belum ada yang punya nomor induk dosen. Biasanya selalu ambil dari luar. Artinya kita harus hubungi dulu mereka siap atau tidak, baru dimasukkan ke sistem. Jadi tolong kalau ada yang non muslim segera inbox ke saya ya, sampaikan agamanya apa ya, namanya siapa, supaya saya bisa siapkan kelasnya. Kemudian nanti Anda tunggu informasi dari setiap dosen mata kuliah untuk metode apa yang mereka pakai, apakah menggunakan Google Class atau virtual class. Oh ya, kebetulan untuk mata kuliah saya sendiri saya langsung sampaikan,
Untuk semester 1 saya ampu mata kuliah pengantar teknologi informasi kelas 1 IF1. Kalau tidak salah ya. Nanti pertemuan meeting seperti ini mungkin cuma 1-2 kali saja. Kenapa? Karena itu katanya menguras kuota terlalu banyak ya, satu pertemuan begini itu banyak. Lebih enak saya selama ini sama seperti tahun kemarin, saya rekam video pembelajaran, kemudian saya share ke mahasiswa saya posting di YouTube, kemudian saya free feed link tersebut sehingga orang lain tidak bisa lihat, tetapi saya saya share linknya ke mahasiswa. Jadi yang dapat linknya bisa lihat. Nah kalau YouTube yang pertama mahasiswa bisa download, satu orang download, kemudian dia share ke yang lain juga boleh. Ya, jadi satu orang download kemudian share ke yang lain boleh. Kemudian yang kedua, kalau YouTube saya rekam di YouTube itu tidak patah-patah ya. Kalau di Zoom atau di Google Meet itu kadang-kadang suara hilang, disconnect lah segala macam ya. Sehingga kadang stres sendiri kita ketika mendengarkan pembelajaran melalui Google Meet. Kalau betulan ini Zoom ini mungkin mulus karena ini Zoom berbayar ya. Disiapkan untuk 1 bulan ke depan untuk keperluan Inforin sebenarnya. Ya. Ini sumber bayar sehingga lancar dan suara bagus, kita bisa dengar dengan baik. Dan tidak dibatasi waktu. Kalau Zoom yang gratis itu kan cuma 45 menit. Sedangkan ini sudah hampir berapa ya? 1 jam, 1,5 jam sudah ini dan tidak ada masalah. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang tepat waktu tadi sekitar 30 sekian, yang terlambat itu hampir 30 ya, yang partisipan sekarang 60 orang. Partisipan 60 orang, jumlah mahasiswa baru itu yang sudah dapat NPM itu 60 berapa ya? Saya cek dulu. PMB yang sudah mendapatkan NPM untuk informatika. Saya cek dulu di sistem pendaftaran. ...61 orang ya. Yang sudah mendapatkan NPM itu 61 orang. Artinya kalau peserta di sini 60, berarti ada satu yang tidak muncul ya. Ada satu yang tidak muncul. Ya mungkin ada halangan, mudah-mudahan yang bersangkutan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mudah-mudahan perkuliahan Anda lancar. Dan jika ada masalah, jangan segan untuk menghubungi penasihat akademiknya masing-masing sesuai dengan daftar yang saya sudah share tadi pagi. Saya kira cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.